bersyukur Tuhan sudah memimpin langkah hidup kita dan kita boleh terus dipelihara oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk mengambil waktu saat teduh sejenak. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Kita naikkan syukur bagi Tuhan. Tuhan
puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan di rumah kami masing-masing. Dengan segala kerendahan hati dan keterbatasan yang ada Tuhan, saat ini kami mau memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Layakkan kami untuk beribadah kepada-Mu. Biar puji-pujian yang kami naikkan hari ini dapat berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan sukacita saya mau mengajak teman untuk menaikkan pujian bersuka dalam Tuhan. Mari walaupun saat ini kita berada di rumah kita masing-masing, tapi biarlah hari ini kita mengurangi rasa sukacita kita di dalam Tuhan. Sebab hari ini adalah hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Dengan sukacita dan dengan bangkit berdiri dengan bertepuk tangan kita naikkan pujian bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah
kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian syukur bagi Tuhan. Kita bersyukur buat kasih dan anugerah yang telah dicurahkan oleh Tuhan, yang telah menyelamatkan hidup kita. Kita naikkan pujian, ku bersyukur buat kasih Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu, menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Mu. Dengan apa akan ku balas anugerah
Yesuslah yang kupotong teguh. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh kembali memuji Tuhan, dan pada saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-19. Kemudian akan dilanjutkan dari surat 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Saya ulangi, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-19. Kemudian akan dilanjutkan dalam surat 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea.
Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka mencari tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kita akan melanjutkan dari surat 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, tetapi juga merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah mengucap syukur senantiasa. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh, masuk ke dalam apa yang menjadi pembahasan dari judul perenungan firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama memikirkan kata senantiasa. Bagi kita, orang Indonesia, ketika kita mau memikirkan makna sebuah kata, kita tentu akan merujuk pada kamus, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan ketika saya menelusuri kata senantiasa ini, ada 3 pengertian yang diberikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu. Pertama adalah senantiasa itu berarti selalu. Kemudian arti yang kedua adalah selamanya. Dan yang ketiga adalah tidak putus-putusnya. Kalau kita melihat penggunaan ketiga kata ini dalam kehidupan kita sehari-hari, selalu itu selalu diidentikan dengan dalam keadaan apapun. Selamanya itu berarti selama kita hidup. Dan yang terakhir tidak putus-putusnya berarti berkelanjutan. Jadi kalau kita melihat mengucap syukur senantiasa, itu sudah jelas adalah pesan yang ingin disampaikan oleh perenungan firman Tuhan hari ini. Pesan ini akan bersama-sama kita renungkan, yaitu selama kita diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan, sebab itu adalah kehendak Allah bagi kita. Kita itu siapa? Orang percaya, orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Seperti yang sudah Paulus tuliskan kepada jemaat Tesalonika tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, orang-orang yang sudah menerima Injil, orang-orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Nah, namun dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita akan berpikir ya, mana sih yang lebih mudah mengucap syukur ketika kita mengalami satu masalah, kemudian mengalami pertolongan, kemudian kita mengucap syukur, ataukah kita tidak mengalami apapun, tapi kita terus mengucap syukur? Tentu normalnya orang akan berpikir, tentu saja ketika kita mengucap syukur, kita mengucapkan terima kasih atas pertolongan orang yang orang berikan dalam hidup kita. Itu berarti kita kadangkala memikirkan bahwa kita harus mengalami satu masalah dulu, kemudian mengalami pertolongan, kemudian kita berterima kasih sebagai bentuk ucapan syukur kita. Berbeda halnya ketika kita tidak mengalami apa-apa, kemudian kita harus mengucap syukur. Tentu semua akan bingung ya, kita ini mau mengucap syukur untuk apa ya? Nah, tetapi tenang saja, itu bukan menjadi permasalahan Bapak Ibu yang ada di rumah juga. Itu menjadi permasalahan bagi setiap orang-orang yang juga memikirkan hal yang sama. Dan kita akan bersama-sama menemukan jawabannya
di dalam pembacaan Injil Lukas pasal yang ke-17 ini, secara khusus perikop tentang ke-10 orang kusta ini. Kita melihat bahwa dalam bacaan hari ini ada sekelompok orang yang mengalami satu krisis. Mereka mengalami penyakit kusta. Mereka divonis mengalami penyakit kusta. Ketika orang-orang pada waktu itu tidak mengalami satu penyakit apapun, apalagi penyakit kusta, mereka tentu akan mengucap syukur. Tetapi ketika mereka sudah divonis terkena penyakit kusta, ucapan syukur apa yang bisa mereka ucapkan? Pertama, mereka harus keluar dari rumah mereka, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan lingkungan sosial mereka, dan berada di luar gerbang kota. Kalau kita pada saat ini mengenal itu dengan istilah PSBB atau physical distancing atau social distancing gitu ya. Pada waktu itu ketika orang divonis kusta, maka mereka harus melakukan hal itu. Mereka terblok dari akses kehidupan mereka. Apa yang bisa mereka syukuri jika mereka berada dalam kondisi seperti itu? Tentu saja tidak ada. Mereka juga tidak tahu akan mendapat makanan dari mana. Tidak ada. Tidak ada yang berani dekat-dekat dengan mereka. Sebab ketika dekat-dekat dengan mereka, mereka takut bahwa mereka akan ketularan kusta. Oleh sebab itu, tidak ada yang bisa mereka syukuri. Tetapi dalam keadaan yang seperti itu, mereka mendengar bahwa ada satu orang yang dapat menyembuhkan beberapa jenis penyakit, apalagi penyakit-penyakit yang langka yang tidak bisa disembuhkan. Mereka mendengar bahwa orang itu adalah Yesus. Ketika mereka mendengar tentang Yesus, timbullah pengharapan dalam hati mereka bahwa mereka akan dapat berjumpa dengan Yesus, dan ketika mereka berjumpa, mereka akan memohon agar Yesus menyembuhkan mereka. Oleh sebab itu, mereka terus menunggu sampai akhirnya waktu yang mereka tunggu itu sudah tiba. Mereka melihat Yesus datang. Dan di situ dituliskan bahwa Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Itu berarti Yesus akan pergi masuk ke dalam satu kota. Dan ketika Yesus sedang menyusuri perbatasan itu, mereka dengan semangat melompat ya, dan berseru, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Nah, normalnya ketika orang-orang melihat ada orang kusta yang berteriak seperti itu, mereka hanya akan menunjukkan dua reaksi. Reaksi yang pertama adalah mereka akan memandang dengan jijik kemudian berjalan. Reaksi yang kedua adalah tanpa menoleh, mereka langsung lari. Tetapi berbeda dengan Yesus. Yesus tidak menunjukkan reaksi apapun pada waktu itu, tetapi Alkitab mencatatkan bahwa Yesus memandang mereka. Kira-kira kalau kita berada dalam situasi seperti itu, kira-kira pandangan seperti apa yang Yesus berikan kepada ke-10 orang kusta itu? Apakah Yesus akan memberikan pandangan yang menjijikkan? Atau Yesus akan memandang dengan cara yang lain? Yaitu dengan pandangan yang penuh dengan belas kasihan. Dia melihat bahwa orang ini, sekelompok orang ini membutuhkan dia. Dia akan membantu mereka. Oleh sebab itu, Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Ketika mereka mendengar perkataan Yesus itu, mereka langsung bergegas berdiri dan pergi menjumpai imam mereka. Di dalam perjalanan itu, ketika mereka melihat bahwa kulit mereka perlahan-lahan sudah mulai pulih dari kusta yang menimpa mereka, mereka semakin mempercepat langkah kaki mereka. Tetapi satu orang berhenti dan diam. Ketika dia melihat bahwa kulitnya sudah mulai sembuh, dia tidak langsung pergi bergegas kepada imam, tetapi dia berbalik
dia kembali kepada Yesus, dia kembali dengan memuliakan Allah dengan suara yang nyaring, dan kemudian tersungkur di hadapan kaki Yesus dan mengucap syukur. Dan Lukas mencatatkan bahwa orang yang kembali memuliakan Allah dan mengucap syukur kepada Yesus itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah ke-9 orang itu? Tidak adakah dari antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, kalau kita mencermati pertanyaan Yesus ini, kita akan mendapatkan kesan seolah-olah bahwa Yesus itu mengharapkan semua orang kusta itu kembali memuliakan Allah dan mengucap syukur kepada Dia. Kalau kita masih mendapatkan kesan yang seperti itu, mungkin kita perlu mengenal kembali siapa Yesus yang kita sembah. Sebab dalam pembacaan yang lain kita melihat bahwa pertanyaan ini adalah pertanyaan retorika. Bukankah semua ke-10 orang kusta itu telah menjadi sembuh? Kenapa cuma satu yang kembali? Yesus tahu bahwa hanya ada satu orang yang akan kembali. Oleh sebab itu pertanyaan ini mungkin bersifat menyindir. Kalau kita melihat apakah Yesus itu puji-pujian, apakah Yesus butuh sujud sembah? Tidak. Tetapi yang Yesus inginkan adalah ketika orang sudah mengalami pertolongan Tuhan, mengalami pertolongan Allah, satu yaitu mengucap syukur. Dan kita kalau kita melanjutkan pembacaan kita, lalu Yesus berkata kepada orang Samaria itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau kita melihat dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, jikalau kita ada di dalam situasi yang terjadi pada saat itu, atau mungkin jika kita menempatkan diri dalam posisi ke-10 orang kusta tadi, kita akan masuk ke dalam kelompok yang mana? Apakah kita akan masuk dalam kelompok 9 orang kusta tadi yang sudah merasakan pertolongan Tuhan, kemudian segera berlari menunjukkan diri kepada iman, ataukah masuk ke dalam kelompok 1 orang kusta tadi? Setelah mengalami pertolongan Tuhan, dia langsung berbalik kepada Yesus dan memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Kita akan masuk ke dalam kelompok yang mana? Nah, kita mungkin tidak akan memilih untuk masuk ke dalam kelompok yang 9 orang tadi, tetapi kita akan memilih untuk masuk ke dalam kelompok 1 orang kusta tadi. Kalau begitu, pertanyaan yang selanjutnya adalah dalam situasi seperti ini secara khususnya, ketika orang bertanya, mengapa mengucap syukur senantiasa? Apa sih yang kalian ucapkan syukur? Ketika seandainya ada orang yang belum percaya kepada Yesus bertanya seperti itu, mengapa orang Kristen mengucap syukur senantiasa? Mungkin akan ada banyak respon. Respon yang ini saya berikan respon yang ekstrim ya, jadi ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Ekstrim kiri mungkin akan berkata, kita mengucap syukur dalam senantiasa karena setiap hari kita merasakan pertolongan Tuhan. Nah, itu adalah jawaban yang rohani gitu ya. Jawaban dari orang yang mungkin sudah lama mengenal Tuhan. Tetapi bagaimana dengan orang yang baru mengenal Tuhan? Jika ditanya, mengapa sih orang Kristen harus mengucap syukur senantiasa? Mungkin jawabannya dalam ketidaktahuan mereka akan berkata, gereja yang mengajarkan hal seperti itu. Wah, kira-kira jawaban mana yang akan kita pilih? Tentu kita akan lebih memilih ke ekstrim yang satu, karena kita sudah merasakan pertolongan Tuhan setiap hari. Nah, tetapi kita akan melihat lebih jauh alasan mengapa orang Kristen harus mengucap syukur senantiasa di dalam Injil Lukas ini.
secara khusus dalam ayat 17 hingga ayat yang ke-19. Sehingga jawaban kita tidaklah karena setiap hari kita merasakan pertolongan Tuhan. Nanti kalau orang yang tidak percaya itu bertanya, pertolongan Tuhan itu seperti apa? Nah, kita jadi bingung. Atau gereja ajarinnya seperti itu. Oh, jadi telah mentah-mentah apa yang diajarkan oleh gereja. Tidak, tentu kita akan bersama-sama melihat mengapa kita perlu mengucap syukur senantiasa melalui pembacaan firman Tuhan dari Kisah ke-10 orang kusta tadi, secara khusus dalam ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Saya akan membaginya ke dalam dua bagian, yaitu ayat 17 hingga ayat yang ke-18. Itu adalah bagian yang pertama. Saya akan bacakan kembali. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Nah, kita dari pembacaan firman Tuhan ini kita melihat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang adil, Allah yang murah hati. Dia memberikan anugerahnya tanpa memandang status apapun. Seandainya jika kita membaca bagian firman Tuhan ini dan kita mengenali Yesus sebagai pribadi yang memilih-milih dalam memberikan anugerahnya, kita akan bertanya-tanya dong, kok Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini tapi tidak menyembuhkan orang yang satu? Kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus itu bukanlah Tuhan yang adil. Tetapi dalam pembacaan ini kita menemukan bahwa Yesus menyembuhkan ke-10 orang kusta itu tanpa memandang siapa mereka, apakah mereka orang Yahudi ataukah orang Samaria. Yesus memberikan anugerahnya tanpa memandang siapa dia. Dan itu dalam iman Kristen kita menyebut itu sebagai anugerah umum, yaitu anugerah yang diberikan tanpa memandang siapapun orang yang menerima anugerah itu. Kita bersama-sama melihat pernyataan ini di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-45. Di situ dituliskan dalam konteks yang berbeda, dituliskan bahwa Bapamu yang di sorga menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Di sini kita melihat bahwa Tuhan itu memberikan anugerahnya dengan adil. Tuhan memberikan matahari kepada orang yang jahat dan orang yang baik. Tuhan tidak pilih-pilih. Tuhan memberikan hujan kepada orang yang benar dan kepada orang yang tidak benar. Tuhan tidak pilih-pilih. Seandainya jika kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang memilih-milih dalam memberikan anugerahnya, tentu kita akan bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan pilih-pilih? Tuhan tidak adil. Untuk lebih nyatanya mungkin saya mengajak kita untuk berandai-andai di dalam kompleks Duta Garden ini, dalam satu jalanan, dalam satu blok, ketika awan hujan datang untuk mengguyuri kompleks Duta Garden, seluruh area, seluruh blok itu kena hujan, kecuali satu rumah. Tentu kita akan bertanya-tanya, apa sih istimewanya rumah ini? Kok dia tidak kena hujan? Kok matahari bersinar cerah di pekarangannya? Tuhan tidak adil. Tetapi ternyata Tuhan yang kita kenal bukanlah Tuhan yang seperti itu. Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang adil dalam memberikan anugerahnya. Dia tidak pernah memandang-mandang. Tuhan memberikan matahari dan hujan kepada orang yang benar dan tidak benar, kepada orang jahat, kepada orang yang baik. Tuhan juga memberikan kehidupan kepada semua orang dan juga kematian bagi semua orang tanpa memandang orang jahat dan orang baik. Orang jahat memperoleh kehidupan dan juga akan mengalami kematian. Begitu juga orang yang baik akan mengalami kehidupan dan mengalami kematian.
Tuhan juga memberikan kesembuhan bagi setiap orang yang mengalami sakit penyakit. Jika itu kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kesembuhan. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk menimpa orang yang jahat dan sesuatu yang baik menimpa orang yang baik. Kalau kita kaitkan dalam bagian tadi, umpamanya orang yang jahat pasti akan mati, sedangkan orang yang baik akan hidup selama-lamanya. Tentu dalam konteks anugerah umum, ketika Tuhan memberikan kehidupan dan kematian, itu semua adalah sama bagi semua orang. Dan Tuhan juga memberikan kekayaan, prestasi, dan juga hal-hal lainnya. Hal-hal lainnya yang itu Tuhan berikan sebagai hadiah atas kerja keras mereka dalam mencapai apa yang mereka impikan. Tuhan tidak memandang, oh karena dia orang benar, dia orang baik, maka saya harus lebih berkati. Tidak, Tuhan tidak memandang seperti itu. Dan anugerah umum ini itu adalah berkaitan dengan hal-hal yang jasmani, hal-hal yang bukan berkaitan dengan hal-hal yang rohani, tetapi jasmani, yang kelihatan. Jadi jangan disalah mengerti dan jangan mengaitkannya dengan keselamatan, karena keselamatan adalah hal yang berbeda. Dan kita bersama-sama melihat hal itu di dalam bagian yang selanjutnya, yaitu di ayat yang ke-19. Di situ Tuhan berkata, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dari bagian ini, jika kita melihat ke-10 orang kusta itu memiliki kesamaan. Mereka sama-sama diasingkan, mereka sama-sama mendengar tentang Yesus, mereka sama-sama berseru kepada Yesus, dan yang paling penting, mereka sama-sama beriman kepada Yesus. Mengapa saya katakan mereka sama-sama beriman? Karena ketika Yesus memerintahkan mereka untuk pergi memperlihatkan diri kepada imam-imam, mereka langsung segera pergi. Itu berarti mereka beriman dan mereka percaya bahwa Yesus melalui firman yang keluar dari mulut Yesus, mereka akan beroleh kesembuhan. Tetapi yang membedakan ke-9 orang kusta ini dengan 1 orang kusta ini adalah ketika mereka sudah mengalami Tuhan, mereka sudah mengalami kesembuhan yang berasal daripada Tuhan, mereka tidak kembali kepada Tuhan. 1 orang kusta ini yang kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu dari pembacaan firman Tuhan ini, kita bersama-sama mendapati bahwa ternyata beriman saja tidak cukup. Iman itu harus diwujud nyatakan dalam tindakan. Dan kalau kita melihat dalam orang Samaria tadi, tindakan iman yang dilakukannya adalah berbalik dan mengucap syukur, memuliakan Allah dan menyembah Yesus. Jadi kita melihat ada perbedaan. Mereka sama-sama ada persamaan dan juga ada perbedaan. Persamaannya itu mereka sama-sama beriman. Tapi perbedaannya adalah iman yang satu adalah iman yang benar-benar dipersembahkan kepada Yesus, bukan kepada imam-imam pada waktu itu. Iman yang satu adalah iman yang kembali kepada Yesus. Sedangkan iman yang satu adalah iman yang kembali kepada adat istiadat orang Yahudi. Sebab mereka membutuhkan vonis dari imam-imam untuk menyatakan bahwa mereka sembuh. Ketika mereka sudah dinyatakan sembuh, mereka bisa kembali ke dalam lingkup sosial mereka. Jadi kita bersama-sama melihat bahwa Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jika dalam bagian tadi bagian sebelumnya, yaitu ayat 17 hingga ayat yang ke-18, Tuhan Yesus, dia memberikan anugerahnya secara jasmani, anugerah jasmaninya kepada semua orang tanpa memandang. Dalam bagian ini kita bersama-sama melihat bahwa ada satu anugerah, yaitu keselamatan.
yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang ketika sudah merasakan hadirat Tuhan itu berbalik kepada Dia. Dan dari sini kita melihat bahwa anugerah keselamatan dalam iman Kristen disebut sebagai anugerah khusus. Anugerah yang tidak diberikan kepada semua orang. Dalam hal inilah Tuhan memilih siapa yang akan menerima anugerah keselamatan dan siapa yang tidak menerima. Apakah itu semua bergantung kepada usaha kita? Tidak, itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan kita melihat bahwa orang-orang yang sudah Tuhan pilih untuk diselamatkan pasti akan percaya dan berbalik kepada Tuhan. Tidak mungkin tidak. Jadi Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu bukanlah iman yang dia hasilkan sendiri, tetapi iman yang ditumbuhkan oleh Allah karena orang kusta itu telah mendengar tentang Yesus. Dia mengalami Yesus. Dia beriman, dia percaya kepada Yesus, dan yang paling penting adalah dia berbalik kepada Yesus, memuliakan Allah dan mengucap syukur. Oleh sebab itulah dari hal ini kita melihat bahwa memang Yesus telah memilih orang Samaria ini untuk memperoleh keselamatan. Anugerah itu tidak diberikan kepada ke-9 orang tadi, bukan karena Yesus tidak mau menyelamatkan mereka, tetapi karena memang setelah anugerah Yesus sebatas kepada kesembuhan itu saja, bukan anugerah keselamatan yang dianugerahkan kepada mereka. Sebab mereka tidak ada dalam orang-orang yang sudah Tuhan pilih untuk diselamatkan dari sejak kekekalan. Jadi bagaimana dengan kita? Kita tidak beda jauh dengan ke-10 orang kusta tadi. Kita banyak mendengar tentang Yesus, kita mengalami pertolongan Tuhan, kita percaya kepadanya, tetapi apakah kita berbalik dan mengucap syukur kepada Tuhan untuk keadaan yang kita alami? Salah satu alasan mengapa kita susah mengucap syukur senantiasa adalah karena mungkin saja kita memandang setiap permasalahan yang kita alami itu dengan cara yang salah. Tetapi jangan salah sangka dengan apa yang saya ucapkan. Yang saya maksudkan dengan memandang setiap permasalahan kita dengan cara yang salah itu berarti kita memandang masalah sebagaimana cara dunia ini memandang. Itu adalah cara yang salah. Mengapa? Karena masalah itu akan datang dan pergi. Masalah yang lama pergi, masalah yang baru datang. Kemudian pergi, datang lagi masalah yang baru. Itu seperti roda yang terus berputar dan akhirnya membuat kita menjadi sulit mengucap syukur dalam segala keadaan. Ucapan syukur kita menjadi tergantung ketika permasalahan kita sudah pergi, kita mengucap syukur. Berarti tergantung masalahnya. Masalahnya ini sudah pergi atau enggak. Tetapi saya ingin kita semua belajar untuk memandang permasalahan kita itu dari perspektif kekekalan dengan cara yang benar, yaitu bahwa semua masalah memang akan datang dan pergi, tetapi semua masalah akan ada ujungnya, yaitu ketika waktu Tuhan sudah tiba, permasalahan itu akan selesai. Nah, jika kita memiliki keyakinan dan kita memandang permasalahan kita dari perspektif yang kekekalan, maka kita tidak akan hidup di dalam roda permasalahan yang terus berputar. Tetapi kita akan belajar untuk mengucap syukur untuk setiap hal yang sudah Tuhan izinkan terjadi. Dan kita beriman bahwa Tuhan pun juga akan mengangkat hal ini, akan mengangkat permasalahan kita. Jika kita melihat ke belakang, apalagi jika kita yang sudah cukup berumur, kita sudah mengalami banyak hal dalam hidup kita. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan menolong kita. Saya rasa itu bisa menjadi bukti bahwa Tuhan kembali akan menolong kita dan akan menunjukkan pemeliharaan kita.
Sebab sekali lagi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang adil. Dia akan memberikan anugerahnya secara merata. Anugerah yang bersifat jasmani, tapi anugerah keselamatan akan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, ketika waktu Tuhan sudah tiba, ketika anugerah Tuhan kembali dinyatakan, semua orang akan bersorak-sorai. Semua akan memuji Tuhan, entah dia orang Kristen yang sejati, atau orang Kristen KTP, atau orang Kristen yang cuma ke gereja pada waktu Natal atau Paskah, atau sama sekali orang yang tidak percaya. Mereka semua akan bersorak-sorai memuji Tuhan. Nah, jika semuanya itu terjadi dan kita juga ikut bersorak-sorai karena pertolongan Tuhan, apa yang membedakan iman kita dengan apa yang mereka percayai yang terbatas pada hal-hal duniawi? Tentu iman kita berbeda. Selain kita mendapatkan anugerah umum yang berupa pemenuhan kebutuhan jasmani, kita juga memperoleh anugerah khusus, yaitu pemenuhan kebutuhan rohani, kebutuhan akan kekekalan. Permasalahan kita yang terbesar, yaitu dosa, sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Dan kita memperoleh keselamatan. Itu adalah anugerah khusus yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Kita berada dalam tangan kasih Tuhan. Dan sekali kita berada dalam tangan kasih Tuhan, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari tangan kasih Tuhan. Seperti yang Rasul Paulus tuliskan di dalam surat Roma, pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-39. Roma 8 ayat 35 sampai ayat yang ke-39. Saya akan bacakan bagi kita semua. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesatan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, sebab Dia yang telah mengasihi kita. Sebab itu aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu pun makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini adalah satu jaminan. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya, ini adalah kunci mengapa kita harus mengucap syukur senantiasa. Selain Tuhan memenuhi kebutuhan jasmani kita, Tuhan juga memberikan keselamatan bagi kita. Dan ketika Tuhan memberikan keselamatan itu, tidak akan ada yang mampu memisahkan kita dari tangan kasih Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita memandang permasalahan kita dari perspektif yang benar, dari sudut pandang yang benar, yaitu sudut pandang kekekalan. Bahwa masalah itu memang ada, kita tidak bisa memungkiri itu, tetapi masalah itu akan ada batas waktunya juga. Dia akan berakhir sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama memandang permasalahan dengan cara yang benar, dengan iman yang benar di hadapan Tuhan, sehingga dengan perspektif ini kita akan melihat tangan kasih Tuhan, kita akan merasakannya, dan iman yang Allah berikan kepada kita mampu mengucap syukur dalam segala keadaan, baik itu dalam keadaan baik maupun juga dalam keadaan yang kurang baik. Oleh karena itu, mari sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kita bisa mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan. Kita bisa mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Kita bersyukur untuk cuaca yang Tuhan berikan, baik cuaca yang baik maupun juga cuaca yang mungkin kelihatannya kurang baik. Kita mengucap syukur dalam segala hal. Terutama kita mengucap syukur karena Tuhan telah memilih kita untuk memperoleh keselamatan.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu yang sudah Tuhan berikan. Kami mengucap syukur untuk perlindungan yang Tuhan nyatakan tiap hari. Dan kami bersyukur karena keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati anugerah Tuhan hari demi hari. Kami bersyukur ya Bapa. Oleh karena itu, ajar kami untuk memiliki hati yang mau mengucap syukur senantiasa dalam segala keadaan. Karena itulah yang Engkau kehendaki bagi kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih karena Engkau telah kembali menyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami melalui pembacaan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Tiba saatnya bagi kita untuk meresponi firman Tuhan. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, mari kita coba membawa persembahan dari Tuhan. Persembahan Bapak Ibu jemaat sekalian dapat ditransfer ke rekening gereja yang tertera di bawah ini. Mazmur 50 ayat 14, persembahanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Kita naikkan pujian hatimu ada bagiku. Dari yang telah ku cinta,
Yesus Kristus, kita bangkit berdiri, kita menaikkan doa. Sebelum doa persembahan dan doa syukur, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita terus berdoa untuk wabah COVID-19. Kita mohon supaya Tuhan boleh terus menolong kita, bangsa kita, sehingga juga boleh dapat Tuhan menolong sehingga boleh berakhir daripada wabah ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan kami boleh datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Di tengah keluarga kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami juga boleh diberi kesempatan untuk boleh beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, menyembah-Mu ya Tuhan, dan mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh mengajar kami ya Tuhan, untuk kami juga boleh senantiasa untuk bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, di dalam seluruh kehidupan kami, baik di dalam keadaan baik maupun juga di dalam keadaan tidak baik. Tuhan, kami mau menyerahkan bangsa dan pemerintahan kami Tuhan, di dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka yang terpapar virus corona Tuhan di rumah-rumah sakit saat ini. Tuhan, biarlah Kau menyelamat mereka dengan belas kasihan pertolongan Tuhan, menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit ini Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang boleh menolong pemerintah kami Tuhan, baik dari pemerintah pusat terus seluruh jajaran maupun pemerintah daerah seluruh jajarannya dari gubernur sampai ke bawah Tuhan. Biarlah boleh dapat menangani dengan baik Tuhan, yang memberikan hikmat bijaksana yang daripada Tuhan, sehingga ya Tuhan boleh dapat mencegah daripada penularan daripada virus ini. Tuhan, kami mau menyerahkan akan para dokter dan perawat juga ya Tuhan, yang boleh menangani daripada wabah ini. Biarlah Tuhan melindungi mereka, menjaga mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, dan kemampuan daripada Tuhan, sehingga boleh dapat menolong mereka yang sakit. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan dampak daripada ekonomi dan sosial bagi bangsa negara kami dari wabah COVID-19 ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan juga yang menolong, sehingga boleh dapat teratasi Tuhan daripada dampak ekonomi dan sosial ini Tuhan oleh bangsa negara kami. Kami berdoa Tuhan, wabah ini ya Tuhan yang sudah pandemi ke seluruh dunia Tuhan, biarlah Engkau juga Tuhan yang menolong, menyatakan kemurahan Tuhan, sehingga juga ya Tuhan mereka yang terpapar Tuhan, Engkau yang menyembuhkan mereka dari sakit penyakit ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan kepada-Mu Tuhan, dan kami memohon belas kasihan daripada Tuhan, sehingga wabah ini juga boleh berakhir ya Tuhan. Kami percaya semua ini di dalam rencana Tuhan, kehendak Tuhan bagi seluruh bangsa di dunia ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan setiap keluarga di tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Kau yang mengetahui Tuhan segala pergumulan, kesulitan, tantangan yang dihadapi Tuhan saat ini. Mungkin di tengah pekerjaan, di tengah usaha, bisnis ya Tuhan, bahkan juga di dalam kebutuhan sehari-hari. Kami percaya Tuhan, Kau juga yang mencukupi. Tuhan, biarlah kami juga tidak khawatir dan takut akan masa depan kami Tuhan. Kami percaya ada penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh juga menyatakan syukur kami Tuhan
atas segala berkat-Mu yang Kau berikan Tuhan. Kami membawanya di dalam persembahan kami kepada Tuhan, sehingga Tuhan, persembahan yang kami boleh bawa, kami berikan juga boleh sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan memakai, memberkati setiap keluarga, setiap jemaat yang boleh membawa persembahan kepada-Mu Tuhan, sebagai rasa syukur kami Tuhan kepada-Mu Tuhan, untuk kasih, pemeliharaan, penyertaan, dan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menaikkan pujian doksologi. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan pertolongan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.